Tuhan memberkati. Silakan saudara duduk. Shalom. Terima kasih. Terima kasih. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kesembuhan sementara merajalela di ruangan ini. Kekuatan yang baru sementara tercurah. Karena Alkitab berkata orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan diberikan kekuatan yang baru. Haleluya, haleluya. Pastikan saudara sudah pegang roti dan anggur. Kalau ada yang belum bisa lambai-lambai tangan. Saya belum dapat, saudara akan dilayani. Hari ini kita akan makan dan minum tubuh dan darahnya. Sebelum kita akan makan dan minum, saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Setiap kali kamu melakukannya, bukan setiap bulan, setiap kali. Saudara bisa melakukan itu berkali-kali. Saudara bisa melakukan. Kalau di rumah ada imam atau ada ibu yang bisa melakukannya di gereja, karena kita adalah organisasi, maka ada pemimpin gereja yang akan memimpin saudara untuk menikmati tubuh dan darahnya. Ini bagi setiap orang dan ini akan mengingatkan kita apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Kita hidup atas pekerjaan Tuhan yang sudah selesai. We living on the finished work of God. Kita hidup dalam pekerjaan Tuhan yang sudah selesai. Apa yang sudah perlukan sudah selesai. Pada kali terakhir Tuhan berkata di atas kayu salib, it's finished, sudah selesai. Dosamu sudah selesai, penyakitmu sudah selesai, persoalanmu sudah selesai. Jangan saudara berpikir, saya pernah dididik dalam satu teologia bahwa penyakit itu dari Tuhan, supaya membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Apakah ada saudara yang membuat anak saudara susah supaya lebih dekat dengan orang tua? Kalau anak kita sakit, kita akan buru-buru bawa ke dokter, karena kita tidak mau anak itu menderita. Hati Bapa di bumi saja seperti itu, apalagi hati Bapa di sorga. Dia tidak ingin saudara menderita, dia tidak ingin saudara sakit. Itu sebabnya oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Satu-satunya perbedaan ketika anak domba Allah pergi ke salib, pergi ke tempat pembantaian, adalah dicambuk, dia dipukul, dia dihancurkan. Sementara domba-domba di perjanjian lama dibawa dengan bersih, tidak ada yang luka dan harus diperiksa oleh imam, tidak boleh cacat, tidak boleh buta, tidak boleh timpang. Sesudah itu baru disembelih. Tetapi anak domba Allah yang ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Sebelum disembelih, sebelum dikorbankan, dia dipukuli, dia dicambuk. Karena Yesaya 53 berkata, oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan. Haleluya, oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan. Jadi setiap kali kita ingat kita makan ini, firman Tuhan berkata, ingatlah akan aku telah menyelesaikan semua penyakitmu. Saya sudah mendengar kesaksian begitu banyak orang yang sembuh dari penyakit yang menurut dokter tidak bisa disembuhkan. Ada beberapa penyakit yang dokter berkata tidak mungkin disembuhkan, apalagi itu ditularkan lewat darah. Ini yang penyakit genetika ini turun dari orang tua, tidak bisa disembuhkan. Obat hanya mengurangi rasa sakit, itu sebabnya kenapa kita minum darah. Karena darah orang tua tidak sehebat darah Yesus. Tidak ada salahnya, bahkan penyakit turunan pun bisa disembuhkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Apa yang kita ingat? Karyanya yang sudah selesai. Dua orang yang begitu stres, begitu kecewa turun dari Yerusalem ke Emmaus. Dan saudara-saudara, Tuhan berkhotbah buat mereka. Dia berbicara tentang dirinya. Dan di akhir khotbahnya, dia memecahkan roti bersama-sama dengan mereka. Apa yang terjadi? Yang pertama, kelemahan mereka diubah menjadi kekuatan. Kelemahan saudara akan diubah menjadi kekuatan. Yang kedua, mereka punya mata terbuka. Ada pandangan yang baru, ada visi yang baru. Berhentilah berjalan dengan masa lalu, lihatlah ke depan. Tuhan sudah siapkan berkat-berkat yang luar biasa. Berhenti lihat ke belakang, lihatlah kepada Tuhan ya. Israel Houston pernah menulis lagu ini saudara ya, coba F saudara ya, saudara pasti pernah nyanyi, bahkan mungkin saudara bikin nada sambung saudara. Jesus is the center of it all. Tuhan itu adalah pusat dari segalanya. Jesus is the center of it all. From beginning to the end. From beginning to the end. It always be. It always be you, Jesus. Jadi Yesus itu, saudara lihat menorah atau kaki Dian, ada 7 carangnya.
Dan 3 carang yang di sebelah kanan menghadap ke kiri, 3 carang yang di sebelah kiri menghadap ke kanan. Karena Yesus adalah pusat. Berhenti lihat masa lalumu, lihatlah kepada Tuhan. Karena kalau orang berjalan sambil melihat ke belakang, banyak kehilangan kesempatan, banyak kehilangan berkat. Itu sebabnya mari kita angkat roti. Tuhan, obah roti di tangan kami menjadi daging-Mu. Waktu kami memakannya, ada kekuatan yang baru. Bahkan saudara bisa mewakili istri, suami, anak-anakmu yang tidak bersama-sama. Karena hamba atau perwira itu menghadap Tuhan mewakili hambanya. Tuhan, hambaku lagi sakit, tolong sembuhkan dia. Dan hamba di rumah itu sembuh. Saudara juga bisa mewakili ipar, mertua, kakak yang lagi di rumah sakit. Saudara bisa angkat, Tuhan aku angkat juga roti buat anakku, buat saudaraku yang lagi dirawat. Oleh bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan. Dan kami percaya waktu kami memakannya, kekuatan yang baru turun dalam hidup kami. Lalu mata kami terbuka, melihat kemuliaan Tuhan. Malaikat Allah turun naik, kami tidak melihat kami disakiti. Kami tidak melihat lagi kami dikorbankan. Kami tidak melihat kami diperlakukan tidak adil di kantor, di rumah. Tapi kami melihat Tuhan mengasihi kami dengan luar biasa. Sebab Engkau memberikan nyawanya bagi kami. Percayakah saudara bahwa roti tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan percaya dan terima berkat-Nya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Di mana darah-Mu tercurah, di sana ada belas kasihan, ada pengorbanan, ada penebusan. Tidak ada pengampunan dosa tanpa pertumpahan darah. Dan kitab Ibrani menjamin dengan darah Yesus kita punya keberanian percaya untuk masuk ke tempat kudus, menerima pertolongan tepat pada waktunya. Dan hari ini pertolongan menjadi bagian kita. Darah bicara nyawa, nyawa itu pikiran, perasaan dan kehendak. Hari ini sudah punya pikiran yang baru yaitu pikiran Kristus. Sudah punya perasaan yang baru, bukan perasaan sayang diri lagi, tapi perasaan yang meninggikan Tuhan, perasaan Kristus. Sudah punya kehendak yang baru, bukan untuk kepentingan saudara, tapi untuk kepentingan kerajaan surga, kehendaknya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahkan kista, miom, kanker, tumor sembuh dalam nama Yesus. Percayakah saudara bahwa anggur tangan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum dengan percaya dan terima berkat-Nya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan, terima kasih buat kemenangan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Yang GERD, yang suka migrain sudah sembuh hari ini. Yang bilang aduh Bapak ini penyakit terus, ini tidak pernah hilang-hilang. Hari ini saudara berkata, aku sudah disembuhkan. Karena barang siapa percaya dengan iman sebesar biji sesawi dan berkata kepada gunung. Bukan berkata kepada Tuhan, berkata kepada kanker, hey kanker, kau diam, kau stop. Hei tumor, kau diam, kau stop. Berkata kepada gunung, maka gunung itu akan pindah. Percaya firman Tuhan ya dan amin. Dan firman Tuhan berkuasa dulu sekarang sampai selama-lamanya. Shalom. Ya, saya baru mau mulai ini saudara. Kita berdoa supaya waktunya pas. Dan saudara-saudara saya ingin memulai ini. Ini Tuhan taruh di hati saya untuk mengingatkan kembali. Bahwa saudara masih ingat tahun 2020 tema gereja kita adalah Greater Glory. Ya, kemuliaan yang lebih besar. Saya melihat pada waktu itu banyak orang yang mengalami perubahan, mengalami yang dulunya dia tidak boleh disentuh, yang dulunya gampang tersinggung. Tiba-tiba dia begitu menjadi orang yang cool, jadi orang yang begitu mengasihi Tuhan. Kemuliaan Tuhan makin bertambah, dia tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung. Itu yang disebut greater glory. Kemuliaan ini biarlah aku yang berkurang-kurang dan Tuhan yang bertambah-tambah. Dan tanda daripada kemuliaan yang lebih besar adalah Tuhan bertambah-tambah dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Lalu masuk 2021, tema kita adalah Enter and Possess. Saya ingat sekali waktu itu, sepanjang tahun kita berbicara tentang Yosua pasal 13. Ya, Yosua, dengarkan, masih amat banyak, masih ada amat banyak, semua bilang amat banyak. Tempat yang belum kau duduki, bukan kau rebut, tapi kau duduki. Kalau kau rebut kita mesti perang, tapi kalau kau duduki Tuhan sudah perang, kita tinggal duduki. Masih ada amat banyak tempat yang belum kau duduki, bukan kau rebut. Jangan salah baca, bukan kau rebut, tapi kau duduki. Kalau ada anak saudara yang mau ambil kuliah di kedokteran, jangan halangi dia. Nak pikir baik-baik, di Jayapura saja dokter nganggur banyak sekali. Kau ini mau nganggur lagi kak? Dengarkan, masih amat banyak tempat yang belum diduduki. Anak kita masih punya tempat untuk bidang yang dia ambil. Jangan pernah takut, katakan amin.
Oh, orang berpikir tidak ada celah buat Goliat karena di kepalanya ada ketopong, ada baju sirah, semuanya tertutup. Tapi Tuhan masih punya tempat untuk sebuah batu kecil di dahinya. Tempat utama, bukan tempat ece-ece. Saudara, anak-anak kita akan mendapatkan tempat utama, bukan tempat ece-ece, saudara ya. Yang percaya katakan amin. Masih ada amat banyak tempat untuk diduduki. Ya, belum diduduki nih, ya. Bukan direbut ya. Masih amat banyak, masih ada banyak. Jadi Bapak Ibu tidak takut, anak-anak kita tidak usah takut. Anak-anak kita masih punya tempat. Wih Bapak disiplin ilmu ini nih, tambur orang-orang nganggur full. Orang lain boleh nganggur, tapi anak-anak kita akan punya tempat. Karena Tuhan berkata masih amat banyak buat Yosua. Itu 2021. Lalu 2022 kita punya tema ayat mas adalah Pengkhotbah 9 ayat 11. Kemenangan pertandingan bukan untuk yang cepat, roti bukan untuk yang berhikmat. Saudara ingat Piala Dunia tahun 2022? Yang kalah-kalah di awal justru juara, saudara ya. Betul tidak? Argentina hampir pulang, saudara ya. Jepang kasih kalah. Jadi papan atas di grup, papan bawah di grup, saudara. Tapi dia yang juara. Karena pengkhotbah bilang kemenangan pertandingan bukan yang cepat, saudara ya. Akhirnya dia yang pegang trofi bawa pulang, itu 2022. Ya, kemenangan pertandingan. Nah, tema kita waktu itu adalah time and chance. Karena di dalam Alkitab bahasa Indonesia disebutkan waktu dan nasib. Ya, kalimat terakhir coba saudara baca. Karena waktu dan nasib dialami oleh mereka semua. Dalam bahasa Inggris coba dikonversi ke bahasa Inggris bisa? Dikonversi ke bahasa Inggris disebut time and chance. Waktu dan kesempatan. Itu sebabnya tadi di awal sebelum kita perjamuan kudus saya berkata, Tuhan masih punya banyak kesempatan bagi kita. Lihat paling terakhir, but time and chance happen to them all. Waktu dan kesempatan. Bagaimana mungkin orang Kristen tidak bisa melihat kesempatan itu? Jawabannya karena dia melihat ke belakang terus. Paulus berkata, aku melupakan yang di belakangku. Dan melihat, coba saudara bayangkan sejenak. Waktu saudara berjalan melihat ke belakang. Bahkan yang datang Tuhan Yesus sendiri pun, saudara akan anggap itu gangguan untuk perjalanan saudara. Minggir-minggir, jangan halangi saya mau jalan. Padahal yang datang ini kesempatan. Tapi kalau kita belajar melihat ke depan, aku tetap fokus kepada Tuhan. Jesus is the center of my life. Kesempatan, kesempatan, kesempatan masih ada buat saya dan saudara. Ya, time and chance 2022. 2023, 1, 2, 3. Ya, baru kemarin rest in acceleration. Memang kita semua harus diingatkan, makanya Yesus khotbah yang sama 4 kali saudara ya. Karena semua bisa lupa kapan saja. Pemberitahuan pertama, pemberitahuan kedua, Matius 20, pemberitahuan ketiga tentang penderitaannya. Lalu pemberitahuan keempat, toh mereka lupa semuanya. Jadi jangan kaget kalau saya ulangi khotbah yang sama. Saudara mau bilang, so habis bahan silakan. Saudara mau bilang, aduh ini tidak ada bahan lagi, silakan. Tapi yang saya mau saudara nangkap pesannya dan saudara bisa melakukannya. Bisa bilang amin? Ada satu pendeta baru pindah di pelayanan dan dia terkenal pendeta yang khotbahnya luar biasa. Dan jemaat bilang, puji Tuhan, akhirnya jawaban doa terjadi. Ini orang yang kami tunggu sudah lama dan khotbahnya sangat menggetarkan dunia. Semua orang hadir di hari pertama dia memimpin. Semua berikan aplaus. Majelis-majelis bilang, mantap ini pendeta sudah ini. Minggu kedua dia khotbah sama lagi sudah. Dia bilang, minggu lalu sama, nggak apa-apa. Mungkin dia minggu ketiga sama lagi. Ini orang-orang mulai rapat kecil. Sampai minggu keempat kalau sama lagi, kita akan menghadap dia dan tanya, Bapak, apa perlu kami sekolahkan Bapak di sekolah teologi lagi? Karena kelihatan bahan Bapak sudah habis. Kok sudah 3 minggu berturut-turut? Dan kalau sampai minggu betul, dugaan mereka terjadi. Minggu keempat, sama lagi saudara. Akhirnya mereka datang dan berkata, Bapak mohon maaf kalau kami tidak salah catat. Dari minggu pertama Bapak hadir sampai sekarang, ini minggu keempat, khotbahnya sama terus. Terima kasih karena kamu memperhatikan khotbah saya. Tapi pertanyaan kami, apakah karena Bapak sudah habis bahan sampai ke khotbahnya sama? Dia bilang begini, bukan. Persoalannya bukan khotbahnya sama. Kamu sudah lakukan ke belum? Kalau kamu lakukan, saya khotbah terus sampai kamu lakukan baru saya pindah. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Jadi saudara, mari kita lakukan 2023 rest in acceleration. Istirahat dan percepatan terjadi. Engkau boleh kerja 8 jam setiap hari. Engkau boleh kerja 10 jam setiap hari. Engkau boleh kerja 12 jam setiap hari. Tapi tetap dalam ketenangan. Tubuh boleh sibuk, tapi pikiran tetap tenang. Hati tetap tenang. Bisa bilang amin? Jujur saudara, kadang-kadang persoalan di jalan raya itu bisa dibicarakan 1 bulan. Ya kan?
Orang di Papua ini kalau menyeberang jalan seperti pengantin ke altar kan. Teng, teng, tereng. Kadang di tengah jalan stop dulu ya. Jalan, teng. Lalu sudah hari pertama, minggu pertama. Itu kalau saya terrem habis dia. Bulan pertama, kalau saya terrem, orang sutra ingat. Kau masih bicara-bicara terus barang itu. Sudah bisa kehilangan banyak kesempatan. Gara-gara kau punya persoalan di jalan. Masih kau lihat dari dulu sampai sekarang. Saya ingat ada istri yang kepahitan dengan suaminya 10 tahun. Karena pertama kali menikah dia bikin kangkung agak berakhir. Kok kangkung terenak sama seperti saya mau kangkung. Saudara-saudara dia kepahitan lama sekali. Terus saya tidak bisa lupa. Saya percaya ibu itu sudah bertobat hari ini, saudara ya. Karena waktu kita lihat ke depan, you mau bilang enak atau tidak, saya akan tetap mengasihi kamu. Karena saya akan melakukan tugas saya, sama seperti jemaat mengasihi Tuhan, begitu juga aku mengasihi kamu. Bisa bilang amin? Saya akan bikin kopi kalau kau bawa uang. Kalau kau tidak bawa uang, kau bikin sendiri. Ma, papa capek nih bikin kopi kah? Dia cuma kasih tunjuk alamat. Karena di depan ada drakor, drama Korea, saudara ya. Gula di situ, kopi di situ, air panas di termos. Bikin sendiri. Yang pulang ini lebih berharga daripada drama Korea. Karena drama Korea tidak bisa mendoakan kalau saudara sakit. Tidak bisa bilang I love kalau saudara butuh. Tapi yang pulang ini bisa pijit saudara, bisa bilang I love you, bisa care saudara. Bikin kopi buat dia. Istri-istri terada yang amin. Bapak macam tahu saja itu sapu rumah itu. Bapak bisa bongkar sapu keadaan, kok Bapak tahu kah? Hari ini lakukanlah seperti untuk Tuhan. Bisa bilang amin? Karena yang pulang itu kehidupan. Kalau anakmu pulang sekolah jangan dulu tanya matematika berapa. Terima kasih nak kau sepulang. Luar biasa. Dia akan menjadikan rumah saudara tempat konsultasi, tempat konseling, tempat berdialog. Tapi ada banyak anak gadis kita waktu gak turun haid yang tahu temannya, bukan orang tuanya. Padahal harus orang tua yang pertama tahu. Ini kalau papa tahu ancur kita ini. Teman tahu solusi, orang tua tahu pica-pica. Harusnya orang tua tempat solusi, bukan teman tempat solusi. Setuju katakan amin. Kalau saudara setuju bilang kiri kanan, saya setuju dengan pendeta itu. Jadi anak saudara pulang ini, nak terima kasih kita bersyukur ya kau sepulangi. Mama matematika 3. Gak apa-apa nanti kita bicarakan sebentar. Tapi kita bersyukur dulu. Dia akan jadikan rumah saudara tempat konsultasi, tempat berbicara. Sampai kalau ada anak cewek dia akan ngomong ini, Papa tadi ada yang main mata nih saya di jalan Pak. Iya, ada Tuhan atau bukan? Nah gitu kira-kira ya. Akan jadi, lalu terjadilah dialog yang luar biasa. Kenapa? Keluarga akan memberikan penjelasan, bukan Om Google. Ya. Jadi saudara-saudara kita harus mengerti itu 2023 rest in acceleration, istirahat di dalam percepatan. Sekarang bersyukur beberapa bandara di Indonesia termasuk di Makassar sudah punya travelor. Ya. Coba saudara lihat dulu Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 20. Ibrani 10 ayat 20 bahwa kita hidup di dalam perjanjian yang baru dan jalan yang baru. Ibrani 10 ayatnya yang ke-20 ya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sana Ibrani 10 ayatnya yang ke-20 yang sudah dapat katakan amin. Mari kita baca bersama-sama. Ditayangkan Ezal. Ibrani 10 ayatnya yang ke-20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Coba dikonversi ke bahasa Inggris ya, the new and the living way ya. Jadi saudara-saudara bisa lihat, coba bisa dikonversi ke bahasa Inggris ya. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup. Nah bahasa Inggris disebut living way. Coba, bisa toh? Ibrani 10 ayat 20. By a new and living way. Semua bilang living way. Living way itu jalan yang hidup. Travelor itu jalan hidup. Kalau sekarang saya berjalan ini jalan yang mati. Jalannya diam, saya yang berjalan. Tapi travelor, sayanya diam, jalannya yang bergerak. Ya, tahu ya, yang di bandara-bandara itu ada orang yang lari-lari bawa beban, sudah boarding. Ada orang yang taruh bebannya di travelor, jalan sampai ke tujuan tanpa usahanya dia.
Itu disebut rest in acceleration. Dia istirahat saja dan jalan living way itu akan membawa dia kepada penggenapan janji. Saudara istirahat di dalam janji firman Tuhan, istirahat di dalam Tuhan dan janji Tuhan. Tuhan sendiri akan membawa saudara dan menuntun saudara sampai pada penggenapan janji. Living way. Jadi jalan itu akan bawa saudara ke gate ya. Kalau di Soekarno-Hatta Terminal 3 dia tulis. Kalau pakai jalan kaki 21 menit, kalau pakai travelor ya 10 menit, gitu-gitu ya. Jadi, living way, jalan yang hidup. Ini jalan mati, tapi kalau di sini ada travelor, itu namanya jalan hidup, living way. Jadi kita hidup dalam perjanjian yang baru dengan jalan yang hidup. Rest in acceleration. Lalu 2024, 1, 2, 3. God, divine appointment, right time, on the right place. Kita akan mengalami perjumpaan-perjumpaan ilahi dan di waktu yang tepat, di saat yang tepat, kita akan melihat janji Tuhan digenapi. Living way. Jadi sudah lihat, ini ada kaitan, setiap tahun ini ada kaitan. Dan mari kita lihat, Markus pasalnya yang ke-14 ayat 13. Ada saatnya Tuhan mengajak murid-murid sendiri, privacy, bahkan kadang-kadang kesendirian mereka itu terbongkar, orang banyak datang berbondong-bondong lalu bergabung. Ya kali ini jangan bilang-bilang orang tahu full lagi. Nah tapi ada saat di mana dia mau kasih tahu tentang hatinya, masih banyak hal yang ingin ku ceritakan kepadamu. Ya termasuk bagaimana kita hidup dalam perjanjian yang baru. Dan Paulus melengkapi saudara di dalam Alkitab King James, saudara akan temukan tulisan Yesus di 4 Injil itu warna merah. Betul tidak? Yang punya Alkitab bahasa Inggris, sudah bisa lihat. Tulisan Yesus itu di Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu warna merah. Tapi sesudah itu tidak ada merah-merahnya. Lalu saya tanya, tulisan Paulus itu Paulus punya otak sendiri, pikiran sendiri atau dari Tuhan? Apa yang aku tuliskan kepadamu ini, ada ku datang. Harusnya Paulus punya juga merah semua. Karena dia bukan berbicara dari dirinya dan tentang dirinya. Tapi dia bicara tentang Kristus. Bahkan Yohanes di Pulau Patmos berkata, inilah wahyu tentang Yesus Kristus. Orang takut baca kitab wahyu karena tidak mengerti. Sebetulnya itu wahyu tentang Yesus Kristus. Amin saudara. Nah kita lihat Markus pasal 14 ayatnya yang ke-13. Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Semua bilang kendi berisi air. Kendi itu bicara gereja, tempat. Air bicara pewahyuan atau berkat Tuhan. Ada banyak kendi yang tidak punya air. Makanya Pemazmur menulis dalam Mazmur pasal 42, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Kenapa dibilang sungai yang berair? Karena ada sungai yang tidak punya air. Kau pergi ke Sentani, habis Lukas NMB Stadion, kau akan ketemu sebuah jembatan yang hanya musim hujan, baru ada air sungainya. Tapi kalau tidak ada hujan, tak ada air. Berarti ada sungai yang berair, ada sungai yang tidak punya air. Makanya pemazmur menulis seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Saudara saya berdoa supaya tiap kali kita beribadah, ada aliran-aliran sungai yang mengalir dari surga, yang memuaskan dahaga kita, yang menguatkan lemah kita, yang menghibur hati yang terluka, dan memberikan penglihatan tahun rahmat Tuhan telah datang. Biarlah dari tempat ini mengalir aliran-aliran sungai kehidupan. Saya manusia biasa sama seperti saudara. Kenapa saya berdiri di sini? Karena saya berkhotbah. Saudara-saudara, sebetulnya saya cuma pointer, penunjuk. Seperti Yohanes berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Saya ini cuma pointer yang menunjuk kepada Yesus, yang menuntun kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ada amin saudara-saudara? Bisa bilang amin saudara-saudara? Dan kita lihat di sini bahwa ada kendi yang berisi air. Itu sebabnya permintaan saya satu saja. Jangan pernah lupa doakan pemimpin saudara. Jangan pernah lupa doakan gembala saudara. Jangan pernah lupa doakan orang-orang yang menjadi berkat rohani buat saudara. Haleluya. Lalu coba dikonversi ke bahasa Inggris lagi. Karena di sini menarik sekali. Yang pegang kendi ini man, bukan woman. Di dalam perjanjian baru bahkan di Alkitab biasa yang pegang kendi itu perempuan. Ribka dengan kendinya, perempuan Samaria, Yohanes 4 bawa kendi. Nah, karena laki-laki itu yang lagu bangun rumah, lagi atur perang. Tapi yang pegang kendi itu adalah, lihat. And there shall meet you a man. Ya, bukan woman, a man. Saudara-saudara saya percaya bahwa
Tuhan sementara menuntun kita dari kemuliaan kepada kemuliaan lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Di sini di NN ya, anonim. Karena semua yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan dirinya. Jadi mari untuk kita mengalami right time on the right place. Ikutilah tuntunan. Amen. Bearing a picture of water. Akulah air kehidupan yang menyegarkan semua orang. Saya berdoa saudara akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Mari tolong dikonversi ke TB2, karena di TB2 ada yang menarik. Ya, bukan mereka yang bertemu dengan orang ini, tapi orang ini yang menemukan mereka. Markus 14 ayat 13, lalu ia mengutus 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana seseorang yang membawa kendi berisi air akan, saya bisa berdiri di sini karena Tuhan yang menjumpai saya pertama. Saya bisa ada di rumah Tuhan karena Tuhan yang menjumpai saya pertama. Ada orang berkata, oh puji Tuhan Pak, tadi saya ibadah, saya bertemu Tuhan, saya menemukan Tuhan. Bukan Tuhan yang hilang, kau yang hilang saudara ya. Tuhan yang menemukan kau, bukan kau yang menemukan Tuhan. Bisa bilang amin? Jadi kalau saya bisa beribadah ini karena saya sudah dijumpai oleh Tuhan lebih dulu. Harusnya saya masih muda udah mati saudara ya. Saking hebatnya penyakit saya, sampai saya tidak bisa berbaring normal, kaki di atas, kepala di bawah. Kalau saya normal, mau putus napas. Tapi malam itu dengan cara yang ajaib. Di detik-detik terakhir sebelum saya putus napas, orang tua saya sudah kebingungan. Mereka bingung mau cari orang di mana nggak ada. Kami tinggal di tempat yang tidak banyak fasilitas kesehatannya. Tapi malam itu, Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan saya. Dokter vonis ini orang sudah mati karena paru-paru hancur. Udah hancur, makanya saya tidak bisa bernapas dengan posisi normal. Jadi tinggal sisa-sisa yang di ujung atas ini yang bisa bantu saya kalau saya punya kaki di atas tembok, di dinding. Jadi sudah bisa bayangkan cara tidur saya seperti orang senam sekarang tuh senam ya. Yang begitu, itu cara tidur saya. Kalau sekarang itu senam, dulu saya itu cari napas itu di situ sudah. Tapi Tuhan menjumpai saya. Bukan saya menjumpai Tuhan, tapi Tuhan menjumpai saya. Dan sampai hari ini saya masih mengikut Dia. Karena Dia akan menjumpai kita. Tepuk tangan. Haleluya. Ia akan menjumpaimu. Dan begitu Tuhan menjumpai saudara, ikutilah Dia. F. Erik. Ya, sama-sama kita nyanyi. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Jangan lupa lagu-lagu lama nih, aduh. Oh ini. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ia kemana juga ku mengikutnya. Jangan lupa. Bilang kiri kanan ku lupa. Jangan lupa. Ayo. Ia kemana juga aku akan mengikut Dia. Kenapa orang Israel berhasil melewati 40 tahun walaupun itu hukuman. Tetapi mereka melewati tempat yang penuh dengan padang gurun. Ganasnya padang gurun saudara-saudara ya. Makanya yang pergi ke Israel jangan salah mengerti. Saya kalau bawa orang-orang di musim panas paling sedap, paling enak. Kenapa? Saya berikan waktu 10 menit untuk foto-foto. 1 menit semua lari masuk. Kenapa? Panas nenek moyang saudara ya. Depu panas nenek moyang. Tapi kalau musim sejuk, waktu saudara 5 menit, 10 menit, setengah jam belum masuk. Kok foto saya foto kok, tong foto sama-sama. Habis setengah jam saudara-saudara ya. Itu cukup kalau waktunya bagus, kalau cuacanya itu orang foto. Tapi kalau musim panas, waktu 5-10 menit, 1 menit dong balik. Wah, panas nenek moyang. Habis dia bilang panas nenek moyang, dia bilang begini, pantas orang Israel bersungut-sungut. Saya bilang kau salah baca Alkitab. Karena orang Israel tidak pernah alami yang kau alami. Siang hari ada tiang awan, malam hari ada tiang api. Don't pernah bilang panas nenek moyang. Karena panas nenek moyang Tuhan suka kasih payung buat mereka. Kau tidak pernah baca Alkitab. Sedangkan dong terap panas nenek moyang saja, dong kepala angin, apalagi kau dong panas nenek moyang kayak kau ini, pica-pica. Kenapa mereka tidak pernah mengalami itu? Karena mereka mengikuti tuntunan Tuhan. Tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam. Kasutmu tidak rusak, mulai dari kau keluar sampai kau masuk.
Mana ada kasut yang dia naik 39, 40, 41, 42. Kasut satu sudah terganti-ganti. Kan orang kaki makin bertambah toh. Saudara pernah beli sepatu yang tahun lalu dia 30, tahun ini dia 31, tahun depan dia 30, ada? Terada. Tapi Tuhan kasih kasut buat mereka 40 tahun terganti-ganti, dan itu kasut dia pun nomor ikut kaki, saudara. Begitu kaki 42, kasut 42. Saudara-saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk membesarkan kasut, saudara ya. Karena memang waktu itu belum ada toko bata, belum ada, saudara ya. Jadi yang dong keluar dari Mesir itu sudah yang Tuhan pakai untuk pakai mereka supaya kaki mereka tidak panas. Bajumu tidak engkau ganti, tidak rusak selama 40 tahun. Kau tanya depo merek, terakan ketemu mereknya. Tapi saudara-saudara, bukan karena bajunya, melekat kepada siapa, baju itu menjadi berkat. Haleluya. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tuntunan Tuhan akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ayatnya yang ke-14. Ya, tadi ayat 13. Markus 14 ayatnya yang ke-14. Kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Markus pasalnya yang ke-14 ayat 14. Yang hilang-hilang kau. Tadi kan ayat 13 loh. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya. Jadi yang pertama, ia akan menjumpai kamu, lalu dia akan bawa kamu ke sebuah rumah. Tuhan akan bawa kita ke tempat-tempat yang sudah disediakan berkat yang luar biasa. Tuhan akan bawa kita ke tempat-tempat yang tidak tersedia. Lalu katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Saudara, ayatnya yang ke-15, dia akan tunjukkan sebuah ruangan yang besar. Ayat yang ke-15, lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar. Biasa ruangan atas itu tidak besar, tapi ini ruangan yang besar. Penyediaan Tuhan lebih besar daripada kebutuhan saudara. Penyediaan Tuhan lebih banyak dari apa yang kau butuhkan. Terpujilah Allah yang menjawab kita jauh melebihi dari apa yang kita pinta dan pohonkan. Ruangan yang besar. Saudara-saudara, ada berkat yang besar. Makanya dalam Keluaran pasal 14 dikatakan, jikalau domba itu terlalu besar bagi kamu, panggil tetangga. Tidak pernah dibilang domba terlalu kecil. Artinya Tuhan sediakan jauh melebihi apa yang kau butuhkan. Jika domba itu terlalu besar, undang tetanggamu lalu makan bersama-sama. Saudara, Tuhan tidak pernah siapkan pas-pasan. Dia siapkan lebih banyak dari apa yang kau pinta dan pohonkan. Ada ruangan yang besar. Lalu ruangan itu kosong? Tidak. Ruangan itu full furnish, ya. Ruangan yang lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersembahkan persembahan perjamuan Paskah untuk aku. Coba dikonversi ke bahasa Inggris. Sudah bisa lihat ya. Ready to use, ya. Ya, full furnish, ya. Furnished. Sudah ada isinya. Semua sudah selesai. Apa yang dikatakan di dalam Alkitab King James bahasa Inggrisnya? Disitulah kamu ruangan yang sudah lengkap, tersedia. Full furnished, ready to use. Ya. 15. Ya. Room furnished and prepared. Sudah lengkap dan siap digunakan. Sudah disiapkan. Haleluya. Mari kita pergi ke Ulangan pasal 6. Ayatnya yang ke-11. Kita mulai dulu, saya suka kalau saudara yang bawa Alkitab kertas bisa sama-sama saya. Jangan pernah lupa ini doa, karena ini bisa jadi penginjilan verbal. Waktu saudara pegang begini, ada tetangga yang lihat, aduh, saya selama terpergi ibadah. Kok menginjil apa cuma pegang Alkitab, tetangga bisa bertobat, saudara ya. Ini penginjilan verbal, saudara ya. Aduh, saya selama tercari Tuhan nih. Saya lihat dia pegang Alkitab, aduh. Tuhan bisa menggerakkan orang itu hanya dengan saudara punya barang satu ini. Betul ke tidak? Kau mau kemana? Kau lihat ini apa? Aduh, saya selama teribadah. Belum khotbah itu, belum kasih Yohanes 3 ayat 16. Cuma lihat barang ini saudara. Ini penginjilan verbal. Coba saudara lihat Ulangan pasalnya yang ke-6. Di situ ada sebuah judul yang menarik. Ulangan itu adalah buku kelima dari 5 buku Musa. Ya, ayatnya yang ke-10 di atas itu ada sebuah judul yang begini. Kebaikan Tuhan dan perintah untuk setia. Saudara bisa lihat,
Kebaikan Tuhan itu jadi dasar untuk kita bisa beribadah. Saya berdoa saudara yang datang di ruangan ini bukan karena rutinitas. Kita kan orang Kristen, hari Minggu kan hari ibadah saya mau datang. Tapi kita naik level lebih tinggi sedikit. Saya datang karena kebaikan Tuhan yang sudah saya alami sepanjang minggu ini. Harusnya kemarin saya celaka, harusnya kemarin saya mengalami persoalan, harusnya kemarin saya mengalami masalah. Tapi Tuhan telah luputkan aku. Dasar kebaikan Tuhan ini kita ke rumah Tuhan bersyukur. Kebaikan Tuhan adalah dasar di mana kita beribadah. Amin. Itu sebabnya saya ingin berdoa supaya Tuhan membuka mata saudara sehingga saudara menyadari betapa baiknya Tuhan dalam hidup saudara. Musim boleh berubah, situasi boleh berubah, keadaan saudara bisa berubah, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Apa? Tak akan berubah. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap. Langsung refrain, Tuhan selalu. Masih ada satu tapi bilang, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Sehelai di rambut, sehelai di rambut, tak akan tanpa seizin. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, yang dan peliharaku seumur hidupku, Saudara-saudara, Tuhan selalu menuntun kita di air yang tenang, rumput yang hijau, jiwa yang disegarkan. Semua ini adalah pelabuhan-pelabuhan di mana Tuhan siapkan buat saya dan saudara. Ikuti tuntunannya, dia akan menunjukkan rumah yang besar, full furnace, siap digunakan, dan di sana ada persekutuan dengan Tuhan. Semua kebaikan Tuhan ini menjadi dasar untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak mau salah mengajar, karena dulu saya pernah salah ajar. Jangan bikin dosa supaya kamu jangan bikin macam-macam supaya kamu jangan dapat hukuman. Sudah masih ingat perempuan berzina yang ketangkap basah? Orang-orang datang dan berkata, "Guru, orang ini ketangkap basah." Di sini ada ketidakadilan sebetulnya. Karena orang tidak mungkin berzina sendiri. Pasti ada pasangannya. Mana pasangannya? Gak dibawa. Ya, mungkin saja ya pasangan itu yang lagi tuduh-tuduh sama-sama, saudara ya. Saudara-saudara, kadang-kadang memang kita mengalami hal yang tidak manusiawi atau tidak fair, tidak adil. Tetap percaya Tuhan akan menunjukkan keadilannya buat saudara. Jangan berjuang, jangan stres. Bagaimana caranya? Tetap Tuhan akan menunjukkan kebenarannya buat saudara. Bisa bilang amin? Lalu menurut hukum Musa, orang ini harus dilempar dengan batu. Bagaimana menurut engkau? Dia tulis dengan jarinya di tanah. Alkitab bilang tanah, tapi zaman itu bait Allah bukan tanah, batu. Sudah masih ingat ada jari yang menulis di batu? Jarinya Tuhan. Tulis hukum Taurat. Tulis pertama, tidak pernah sampai di jemaat. Hancur, Musa banting di tengah jalan. Kamu ini mau saya kasih tinggal kamu. Naik lagi, tulis lagi. Tulis yang kedua, masuk di bawah tabut perjanjian. Di atas mercy seat tutup pendamaian dipercikan darah di bawah tabut perjanjian. Artinya kasih karunia lebih tinggi daripada hukum Taurat. Tidak ada orang bilang, tidak ada ayat berkata jatuh dari hukum Taurat, tapi jatuh dari kasih karunia. Karena kasih karunia di atas, bukan hukum Taurat di atas. Amin. Menurut hukum Musa, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, lempar pertama kali. Semua tangan lemas, batu-batu jatuh, lalu mereka mulai meninggalkan. Dari yang tua sampai yang muda. Orang tua, kau jadi role model, kau jadi patron. Anak-anak muda dong cuma ikut saja. Dari orang tua sampai yang muda. Tinggallah mereka berdua. Di mana mereka? Mereka tidak ada. Mereka sudah pergi semuanya. Lalu Tuhan berkata begini, dengar baik-baik perkataan Tuhan. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pendeta-pendeta mengajarkan, jangan berbuat dosa supaya kamu jangan dihukum.
Tapi Tuhan memberikan pengampunan, Tuhan memberikan kebaikan. Dan kebaikan Tuhan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk hidup dalam kebenaran. Jadi kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan itu power atau kuasa untuk kita bisa menang atas segala dosa. Bisa bilang amin? Makanya orang-orang yang tidak beribadah, malas beribadah karena kita salah ngajar. Kok itu Tuhan tidak sayang kau, makanya kau gagal terus. Kau teribadah. Kita salah ajar. Kita mesti bilang Tuhan mengasihimu. You tidak ke gereja pun Tuhan mengasihimu. Dan kalau kau bisa bernapas, kau bisa lulus ujian. Semua karena kebaikan Tuhan. Mama sayang kau, papa sayang kau. Tolong mau ibadah dulu ya. Tuhan sayang kau. Dia bilang, ntar marah saya ya. Kenapa dulu dong marah-marah? Kenapa? Karena pengajarannya sudah berubah. Sama seperti Yesus. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat. Kebaikan Tuhan akan mendorong perempuan ini untuk hidup dalam kemenangan. Begitu juga kebaikan Tuhan akan mendorong kita hidup dalam berkat Tuhan. Haleluya. Kebaikan Tuhan dan perintah untuk setia. Jadi kebaikan Tuhan akan mendorong kita untuk setia. Ayat 11 saya akan berakhir di sini. Waktu berjalan cepat sekali. Tuhan Allah akan membawa engkau masuk. Tadi bilangan pasal 6 itu ya. Ulangan pasal 6, ulangan pasal 6 ayat 11. Ayat 10 dulu, ayat 10 dulu. 10 baru 11. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Ayatnya yang ke-11. Rumah-rumah penuh berisi tadi seperti tadi, berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, Tuhan tidak pernah berikan pas-pasan, makan sampai kenyang. Setelah mereka makan sampai kenyang, dihitung sisanya ada 12 bakul. Setelah mereka makan sampai kenyang, masih ada sisa saudara ya, masih ada sisa. Guide Israel itu paling suka kerjain kita. Bersyukur Bapa, karena pada waktu Tuhan memberi makan 5.000 orang Indonesia tidak ada. Kenapa? Pasti tidak ada sisa karena dong bungkus semua. Saudara-saudara, saya bilang kok kurang ajar ya. Karena kita sudah terkenal dengan masyarakat atau negara suka bungkus. Saudara, di Mesir saya didatangi oleh chefnya. Saya senang sekali dengan bapak perombongan. Maksudnya apa? Tadi pagi saya bawa nampan pertama berisi telur rebus, taruh, habis. Terus senang mau apa? Bagi kedua juga habis. Oh, bagi ketiga juga habis Pak. Oh jadi senangmu, aduh mereka nikmati saya telur ini. Tiap baki habis Pak. Cuma Pak, saya periksa di meja tidak ada kulit telur. Saya bilang hati, kok lagi sindir saya ini. Dong bungkus semua saudara. Telur belum bungkus. Saking semangat bungkus, banyak yang tidak bisa habisi. Dan itu telur hari pertama masih bau harum. Hari kedua, siapa yang kentut di bis ini? Telur pekerjaan saudara ya. Yang dong bungkus 3 hari lalu belum habis. Itu jadi masalah di bis saudara ya. Kita bertengkar siapa yang kentut, padahal telur rebus itu yang tidak habis dimakan. Ya, sudah tahu telur rebus kalau disimpan berapa hari, itu baunya kayak telur busuk. Saya bilang, ayo bungkus yang bisa dimakan dan makanlah yang bisa dibungkus. Begitulah. Bungkus sampai lebih. Makanya begitu guide Israel bilang, untung orang Indonesia tidak ada. Saya sudah bisa protes karena faktanya ada saudara ya. Faktanya ada. Jadi saudara-saudara jangan takut bungkus telur nanti kalau sama-sama saya tetap aman. Tapi bungkuslah yang bisa dimakan dan makanlah yang bisa dibungkus saudara ya. Nah saudara mereka makan sampai kenyang. Lalu kebaikan Tuhan itu ayatnya yang ke-12 dikatakan. Ya, apabila kamu sudah makan sampai kenyang maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Kapan disuruh hati-hati dan kapan disuruh tidak melupakan Tuhan? Setelah mengalami kebaikan dan berkat Tuhan. Saya tahu hari ini berkat kebaikan Tuhan ada bagi kita semua. Berkat anugerah Tuhan masih ada buat saya dan saudara. Dia belum selesai, belum habis berkatnya. Itu sebabnya di tahun ini saudara akan mengalami divine appointment, right time on the right place. Ikutilah yang bawa picture,
Ikutilah yang bawa kendi, kendi itu berisi air. Dan dia akan menunjukkan tempat yang sudah tersedia, sudah selesai. We live on the finished working of the Lord. Kita hidup di atas pekerjaan yang sudah selesai, yang dikerjakan oleh Tuhan. Kebun tidak kau tanam, rumah tidak kau dirikan, isinya tidak kau isi, dan Tuhan sudah siapkan semuanya. Kita tinggal menikmati dan makan sampai kenyang. Kenyang itu artinya puas, kenyang itu artinya sangat berkecukupan dalam segala hal. Damai sejahtera sukacita, di kantor diperlakukan tidak adil. Jangan dulu resign cepat-cepat, karena kehadiran saudara di kantor itu membuat kantor itu diberkati. Nanti kalau dia sudah berkati, utang-utangnya sudah selesai dibayar, baru kau boleh resign. Ya, karena kehadiran saudara, mungkin mereka perlakukan saudara yang tidak adil, tidak apa-apa. Tapi satu orang benar di sebuah kantor itu diberkati. Yang percaya katakan amin. Karena saya tadi pagi mengingatkan saudara tentang Lot. Bagaimana Lot yang tinggal 3 orang, istrinya sudah di tiang garam, lari ke Soar. Soar termasuk kota yang harus dimusnahkan. Tapi karena mereka 3 lari ke sana. Kejadian 19 mencatatnya, kota itu tidak jadi dihukum. Bisa bilang amin? Nanti kota itu sudah diselamatkan, baru dong keluar pergi tinggal di gua-gua. Jadi tunggu dulu, nanti perusahaan sudah surplus, sudah berhasil, baru kau boleh resign. Kalau dia masih utang-utang, jangan kau resign, nanti utang tambah banyak saudara ya. Karena kehadiran saudara di sana membuat tempat itu diberkati. Bisa bilang amin? Kehadiran Sadrak, Mesak, Abednego membuat Nebukadnezar diberkati. Kehadiran Yusuf di Mesir membuat Mesir luput dari kelaparan, bahkan Israel pun tertolong. Kehadiran saudara membuat berkat mengalir dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Haleluya, Engkau baik Tuhan, sungguh amat baik. Kami mau mengiring Tuhan sampai seumur hidup kami. Haleluya.